Shalom, selamat malam semua. Ini ada beberapa saudara kita dari Eropa, dari Australia. Ya, terima kasih. Saya sebut para dosen, pembimbing, ya siapa saja yang ada hari ini. Suatu kesempatan yang luar biasa. Saya boleh diizinkan berbagi. Saya ingin mendahului dengan sebuah kisah dengan sebuah kenyataan. Karena cukup banyak saudara yang gabung dari luar. Ini bertanya-tanya, ya apa itu I3? Kenapa begitu? Institut Injili Indonesia di Kota Batu, Malang ini adalah legenda kerajaan surga untuk Indonesia. Almarhum Bapak Dr. Petrus Octavianus akan tercatat dalam sejarah kerajaan surga. Tahun 72, saya lupa di bagian mana ada rumah kecil. Di situ pertama kali saya pribadi bertemu dengan orang hebat itu, Pak Petrus Octavianus. Kami sempat berdoa bersama-sama. Beliau berkata, walaupun saya masih jauh lebih muda, tapi dia berkata, Pak, saya bilang, saya bilang, jangan berkata, enggak untuk menghormati. Di situ saya belajar orang tua yang menasbek pada anak muda. Dan itu yang saya pakai sampai hari ini. Kalau saya ketemu orang-orang muda, saya akan belajar dari wanita. Lalu kami diajak keluar, saya nggak tahu masih ada sekian. Dia bilang pada dia, tempat itu sebelah kamu sedang tawar. Di situ kamu sudah jajah itu. Saudara, kisah itu tahun 72 luar biasa. Institut Injili Indonesia di Batu Malang adalah lembaga gereja pertama di Indonesia yang mengutus utusan Injil keluar Indonesia. Waktu itu belum terpikir. Gereja-gereja di Indonesia masih berpikir, ya urus dalam gereja masih sulit, apalagi mau mikir keluar. Saya mau ngecek dulu suara saya di Instagram, Zoom, Facebook, aman. Operator saya penelitian Jeremia, coba ditulis ya. Tulis supaya tahu. Aman di Zoom aman. Kenapa? Zoom aman. Zoom aman, lalu Facebook, Instagram. Bapak Samuel Haki adalah misionaris pertama yang dikirim ke Suriname. Berapa yang beliau berangkat itu? Berapa tahun kemudian, karena begitu sulitnya di Suriname, maka keluarga misionaris Indonesia aku ini tidak berhasil. Nah, saya sempat ketemu beliau waktu di Sengkolo, lalu mengutus utusan Injil ke India, ke Myanmar. Zaman itu gereja Indonesia belum pikir aman cuma ya. Dari sini, maka itu saya katakan dalam sejarah Injil untuk Indonesia, maka tempat ini di mana saudara semuanya akan belajar itu sangat diperhitungkan oleh, karena belum ada lembaga-lembaga misi yang lain saya bagi. Maaf saya bisa sebut satu persatu. Misionaris wanita pertama sekali Ibu Priscilla. Ibu Priscilla. Ini maksudnya? Zoom. Zoom. Siapa yang hostnya Zoom? Tolong di Zoom. Nah, saudara, apa itu kalau hari ini saya dapat berkesempatan untuk berdiri di tempat yang terhormat dan sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Buat saya sungguh-sungguh satu kehormatan. Terima kasih untuk semua dosen, bapak-bapak, ibu-ibu, panitia memberi kesempatan saya patah luar biasa.
Pertama kali saya dapat info ini, saya hampir nggak percaya. Karena saya begitu segar, begitu hormat, begitu kagum atas tempat ini. Karena visi yang diterima melalui amal-amal Petrus yang itu sangat luar biasa. Tahun 80-an, saudara, gerakan penginjilan Indonesia itu dimotori dari sini sampai ke seluruh Indonesia. Hampir tidak ada pulau yang tidak pernah dijaga oleh para perusahaan Injil dari Batu. Sehingga tahun-tahun itu nama Itiga Batu itu menjadi fenomena. Di Indonesia ini satu-satunya tempat yang paling banyak dikunjungi oleh misionaris asing, membawa gereja-gereja banyak negara, itu cuma saya bisa membuktikan itu. Ibadah tahunan masih ada setelah COVID. Setiap bulan Juli ribuan orang datang dari seluruh dunia ke tempat ini hanya untuk belajar, hanya untuk menyaksikan, hanya untuk mengenal betapa hebatnya tempat ini. Maka itu kalau saudara-saudara dapat kesempatan melihat di sini, jangan sia-sia saudara di tempatnya tepat untuk mengerti, mengenal dan melaksanakan hati Tuhan. Katakan, hati Tuhan itu ada di misi. Detak jantungnya adalah misi, bukan yang lain. Maka itu kalau hari ini kita ada di sini, waktu saya dapat tema kenapa semua, karena saya pikir biar untuk seluruh dunia, ya supaya semua orang tahu. Oh, saya baru tahu hari ini ketika saudara-saudara meninggalkan Papua, karena kami teman-teman dari Papua. Terima kasih untuk sebuah drama atau apa ya yang singkat tapi sangat menarik. Walaupun ada beberapa yang salah yang Indonesia. Oke ya. Saya bukan lahir tahun 50, saya lahir tahun 56. Saya kuatkan saya. Oke ya. Kita lihat ayat yang pertama. Wahyu pasal 5 ayat yang 10. Di layar ada enggak ya? Supaya saya bisa ikut baca. Wahyu pasal 5 ayat yang 10. Inilah hati misi yang Tuhan miliki dan kita harus sampaikan. Ada? Ada ditampilkan ayatnya? Mana multimedia? Itu. Oh ada ya? Oh, mana 9 dulu? Maaf, 9. Maaf ya, Wahyu 5, 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau Yesus anak domba itu telah disembelih dan dengan darahmu. Anak domba itu Yesus Kristus Tuhan. Perhatikan kata sambung, telah, bukan akan. Bagi siapapun termasuk mengikuti di rumah saat ini via online yang masih menganggap bahwa penginjilan itu hal yang sulit, ialah dengan Wahyu 5 ayat 9 yang masih berkata penginjilan itu sulit. Hari ini saudara akan menemukan sebuah fakta yang tertulis lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dan dengan darahmu Yesus Kristus Tuhan anak domba itu telah apa? Baca. Telah apa? Membeli mereka. Kalau kita ngomong dengan 1 Korintus 6 ayat 20, maka ada tulisan harganya lunas dibayar, bukan dikreditkan. Itu dua ayat ini hebat. Siapa yang dibeli oleh darah anak domba yang tak ternilai itu,
telah memberi mereka bagi Tuhan satu dari tiap-tiap, baca coba, dari tiap-tiap suku, dua dari tiap-tiap bahasa, tiga dari tiap-tiap kaum, empat dari tiap-tiap bahasa. Saudara, semua kita yang bergerak di misi harus percaya firman. Misi penginjilan tidak pernah sulit, sangat mudah. Saya akan uraikan dulu 4 sebutan ini: suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Di dunia ini ada 3 bangsa besar yang paling mudah untuk kita kenali dengan 4 kata: suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Yang pertama Eropa. Eropa itu bangsa besar, tapi rumpun bahasanya itu sama. Ya, kalau kita turun lagi ke Tiongkok, bangsa besar juga, banyak sukunya, banyak kaumnya, bahasanya juga banyak, tapi masih serumpun seperti rumpun Melayu. India, bangsa besar juga, banyak sukunya, banyak bahasanya, tapi mereka serumpun. Lalu yang keempat, Indonesia. Ini beda. Indonesia ini tidak serumpun. Rumpun Melayu itu hanya sebagian besar wilayah Sumatera dan sebagian kecil wilayah Kalimantan. Tapi selebihnya itu bukan rumpun Melayu. Maka itu untuk melihat Wahyu 5 ayat 9, melihat Indonesia ini menggenapi 4 sebutan itu. Coba tanyakan lagi. Saya mulai dengan kalimat sebutan yang terakhir, bangsa. Kita disebut bangsa Indonesia, tapi dibagi dalam kaum. Apa itu kaum? Kaum itu bukan suku. Nah, saya berikan contoh. Kalau kita mendengar kata suku Batak, satu suku? Jawab, satu suku? Tidak. Kita punya suku Dayak, satu suku? Tidak. Jawab, bukan satu suku. Saudara, lihat jawab saja. Kita mulai dari ujung timur, yaitu Osing, Banyuwangi. Bahasanya beda dengan bahasa Madura Jawa. Begitu kita meninggalkan wilayah Banyuwangi, kita masuk wilayah Jember, Situbondo, Probolinggo, itu bukan satu bahasa Madura, campur-campur. Lalu naik lagi ke Tengger. Tengger ini bukan suku Jawa, mereka nggak menyebut orang Jawa, mereka menyebut orang Tengger. Jawa Tengah dibagi lagi rumpun Ngapak, oleh Ngapak beda dengan Jawa yang ada di Jogja, beda dengan Jawa di pesisir selatan, beda dengan Jawa di pesisir utara. Bayangkan, terus naik lagi. Nah, saudara, ayat ini sangat melengkapi bagaimana Tuhan tentang misi itu. Lalu dibagi-bagi lagi. Bahasa. Ada orang Kalimantan Barat di sini? Mana yang Kalimantan Barat? 1, 2, bagi. Nah, kalau ketemu orang Kalbar, harus tanya, kamu ahli atau bukan? Mana yang ahli? Ahli, Bekati. Bagaimana? Ketemu orang Kalimantan Barat, pasti tanya, maknya atau menukik? Dia lagi sudah luar biasa. Sampai di Mahara, dia budayanya. Akan ditanya, Kenyan, Bentian, Punan, Benua, Tonuri.
Beda semua. Walaupun sebutannya Batak. Orang Karo kalau disebut Batak, Karo itu Karo. Batak penikmati motobat, Simalungun, Batak. Wih, hebat sekali. Maka itu Indonesia. Kalau saudara melihat lembaga Alkitab internasional paling agung dengan Indonesia. Sebab satu-satunya negara di dunia ini yang Alkitab bahasa sukunya paling banyak itu Indonesia. Bukan orang Indonesia yang luar biasa. Tidak ada negara lain. Wah, kalau saya itu Papua lebih keren. Saudara, setiap tahun Lembaga Linguistik Internasional itu menemukan setiap tahun minimal ada 3 bahasa punah di Papua, dan itu menyedihkan. Kenapa bisa punah? Karena hanya Papua satu-satunya tempat di bumi ini ada bahasa-bahasa penentunya di bawah 30 orang. Bisa bayangkan. Maka itu para penerjemah Alkitab sangat kesulitan. Mau bagaimana mereka punya Alkitab kalau penentunya akan cuma tinggal sedikit? Tentu saya maaf, saya bisa cerita. Maka itu saudara, Wahyu 9 ini, surga tidak akan diam sebelum banyak bangsa, banyak kaum, banyak bahasa, dan banyak suku masuk ke sana. Katakan. Saya ulangi lagi. Sang kasih. Jangan berkata Tuhan Allah punya kasih. Dia itu adalah kasih itu sendiri. Katakan. Amin. Tuhan bukan bersifat kasih dan berkarakter kasih. Dia itu kasih. Satu yang sempat Tuhan itu kasih. Maka kalau kita menyebut kasih, tidak bisa dicarikan konotasi yang lain. Itu hanya Bapa kita di surga dalam nama Tuhan Yesus. Sang kasih tidak akan tinggal diam sebelum 4 kelompok ini memenuhi surga. Maka itu kalau rumpun Eropa mereka itu 1 pulau besar, India 1 pulau besar, Tiongkok itu 1 pulau besar, Indonesia itu bukan 1 pulau. Ada 17.000 pulau lebih. Dan Indonesia satu-satunya negara yang tercatat kira-kira hampir 1.000 bahasa. Untuk Papua saja, waktu saya masuk ke Papua tahun 90, pertama kali bulan April, maka saya ketemu dengan kelompok namanya SIL, Summer Institute of Linguistics. Sekarang mereka mengatakan mereka itu mendapat. Di Papua ini ada 600 bahasa. Saya sampai bingung. Nah, bahasa Papua ini lebih unik lagi. Kenapa? Karena harus pakai gambar. Saya beri contoh. Orang Dani dan orang Mon punya 1 kata pendek. Kalau Dani bilang wah, wah. Wah itu artinya ya, amin, terima kasih, silakan, selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Wah, pokoknya wah. Nah, itu harus diketahui. Jam berapa orang ngomong sudah kita tahu. Orang Moni ada 1 kata pendek nama kami. Itu untuk ketemu laki-laki. Kalau ketemu perempuan nama kami. Artinya sama. Iya, silakan. Amin. Sama pagi, sama pagi. Terima kasih. Semuanya makan. Nah, mau tulis lagi. Sangat keren. Ini kan tulis kita Wahyu. Tuhan Yesus
setiap orang yang punya satu bahasa ada wakilnya di surga. Katakan amin. Ayat ini ya. Kenapa ada masalah? Nah, siapa yang masih berkata sulit, saya akan uraikan kata. Sebab engkau telah membeli mereka. Saya tidak akan pernah ngerti ayat ini. Walaupun saya punya empat karangan berbeda dari penulis berbeda tafsiran Alkitab, tapi saya tidak pernah ketemu jawaban yang jelas. Apa artinya Tuhan Yesus telah membeli mereka? Dan 1 Korintus 20 harganya lunas dibayar sampai pada tahun 78. Saya punya pengalaman unik di pedalaman Sungai Melaka. Waktu itu ada seorang pengusaha yang sangat diberkati dari Samarinda. Dia belikan motor untuk seorang pendeta di pedalaman, namanya Kampung Mencimai. Ya, sama kalau saudara tetap nggak ada, itu suku Benoa. Nah, dia beli tahun 78. Tahun 82, pengusaha ini ngajak saya masuk ke pedalaman 4 tahun kemudian. Begitu sampai ke Kampung Mencimai, dan saya sudah beberapa kali ke kampung itu. Terus pengusaha ini tanya kepada gembala, mana motor yang saya belikan tahun 78 yang lalu? Motor apa? Loh, terus gembala ini dengan polosnya masuk ke kamarnya, terus dia keluar dengan kwitansi. Saya tidak dapat motor, saya cuma dapat kertas ini. Dengar cerita, saya juga bingung apa ini. Saudara pengusaha ini mau ketawa, mau marah, saya juga bingung karena ternyata begini pengusaha. Dia nggak bisa ngantar motor ini ke pedalaman karena dari Samarinda masuk ke situ harus naik taksi air dari Samarinda sampai ke pelabuhan namanya Merak, itu perlu 18 jam karena mudik bukan milir. Kalau yang tidak mudik dan milir, saya tanya mereka, kalau mudik itu melawan arus. Kalau milir itu ikut arus. Jadi kalau orang-orang di sana bilang mudik atau milir itu apa? Jadi mana lebih cepat, milir atau mudik? Apa? Milir. Oh, itu juga 18 jam. Nah, dari Merak itu harus naik motor itu ke Kampung Mencimai. Kira-kira apa? Nah, pengusaha ini nggak mau repot. Jadi dia bayar lunas di dealer Samarinda, terus dia kirim kwitansi lunasnya ke pendeta itu. Maksudnya, Pak Pendeta, tolong ambil sendiri di dealer Samarinda. Nah, ini nggak penting, saya cuma dapat kertas. Pengusaha ini marah juga kepada dealernya. Kenapa tidak bilang saya? Sudah lunas dibayar kwitansi ada, kok motor belum diambil? Kenapa saya bilang? Nah, saya dapat ceritakan bagaimana usaha mereka. Tapi peristiwa itu langsung menjelekkan saya. Berarti maksudnya tidak ada penginjilan yang sulit. Kalau saudara dan saya bawa kwitansi Golgota, udah amin. Telah. Penginjilan mencari, mengambil setiap orang dari tiap-tiap suku, tiap-tiap bahasa, tiap-tiap kaum, dan tiap-tiap bangsa. Cukup tunjukkan kwitansi Golgota. Ngerti maksudnya? Ngerti jangan saya akan dulu. Ngerti? Apa itu? Kurang ngerti. Apa itu kwitansi Golgota? Belum tahu. Jadi kalau saudara mau mencari, saudara-saudara kita masih
terhilang dari tiap suku, tiap bahasa, tiap kaum dan bangsa, bahwa kuitansi lunas dari darah anak domba. Amin. Setan ini bukti lunas mereka saudaranya Yesus. Baik, dan ini kuitansi. Maka setan tidak bisa menolak karena sudah terbukti. Dan itu salah bukan saudara. Saudara, saya meyakinkan setiap pribadi untuk kemuliaan Tuhan. Sampai hari ini saya belum pernah menginjil di orang itu, belum. Kenapa? Di samping ayat ini saya lihat, Tuhan Yesus berkata, Injil itu disebut dengan 4 hal. Ini kata Tuhan Yesus. 1, Injil itu kasih. 2, Injil itu air. Air itu singkatnya. 3, Injil itu terang. Injil itu garam. Saya tanya, ada enggak manusia itu tidak membutuhkan 4 hal ini? Kasih, air, terang, dan garam. Coba jawab. Kita orang hidup tidak butuh. Tidak ada. Tidak. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan Injil digambarkan merupakan kebutuhan pokok manusia? Ayo, ada orang hidup kebutuhannya? Orang hidup kebutuhan. Betul? Tidak semua orang perlu gula, tapi semua orang pasti perlu terang. Hidup itu perlu terang. Betul? Nah, jadi kalau kita membawa Injil dengan menyatakan 4 hal ini, maka penginjilan tidak akan ditolak. Injil kan mengatakan kalimat ini. Satu-satunya penolakan terhadap Injil ketika kasih, garam, terang, dan air kita beri label agama. Begitu kasih, air, terang, garam itu di label agama, langsung menjadi hancur berantakan. Saya hanya ilustrasi. Terus satu kali semua kita belajar masak, kita perlu beras, kita perlu gula, kita perlu minyak goreng, kita perlu air, kita perlu garam. Kaget, keliling ke pasar, keliling ke toko itu, keliling ke lingkungan, apa toko-toko lain. Tuh, mulai kapan ada beras label Hindu, label Islam, beras Kristen, ada gula ini, berarti nggak maksudnya. Ayo jujur, kalau kita orang Kristen, kita cari yang label. Saya tanya, coba jawab. Kita orang Kristen yang cari yang label? Jawab, ya atau tidak? Ya. Ternyata musuh besar Injil itu bukan setan, tetapi kekristenan itu sendiri. Ketika Yesus Kristus yang adalah Tuhan di label pendiri agama Kristen, sejak itu Injil terbuka. Maaf ya, jangan tersinggung. Kalau kita ketemu orang yang bukan Kristen, begitu kita bicara sebentar, langsung kita ngomong nama Yesus. Jujur saja, nolak atau tidak? Nolak. Karena terlanjur label Kristen. Maka itu semua mahasiswa-mahasiswi secara khusus dan semua itu mendengarnya Allah, buang label Kristen di hidup Tuhan Yesus. Biar Yesus itu Yesus apa ada. Bagaimana? Amin. Bahwa dia sebagai kasih, sebagai air hidup, sebagai terang, sebagai terang, maka tidak ada orang yang menolong. Kiranya dengan terus melalui jauh-jauh dari pokok terus minta sini datang. Apa ya? Kalau saudara tidak melihat, maka sampai kapanpun Injil akan tertolak untuk siapapun. Saya sedikit lagi supaya kita makin mantap
untuk mengerti apa itu hati Tuhan yang sesungguhnya. Roma 11 ayat 25. Ayo cepat. Roma 11 ayat 25. Kiranya ayat ini menolong kita untuk mengerti. Ada pusat Injil, yaitu orang Israel. Sebab saudara, supaya kamu jangan menganggap diri sendiri pandai. Maaf, saya tanya, apa kata lain menganggap diri sendiri pandai? Sombong. Saya pertama belajar ayat ini, saya nggak mau disebut sombong. Masih ingat kitab yang suka? Satu-satunya orang yang ditentang oleh Tuhan itu siapa? Ayo, yang suka kata. Satu-satunya sikap yang disebut aku menentang, aku melawan, itu orang lain. Sombong. Nah, saya tidak mau disebut sombong. Supaya saya ditentang dan dilawan Tuhan. Nah, bagaimana supaya saya tidak sombong? Ya, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu sombong, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Oh, ada sebuah rahasia. Dan kalau rahasia ini terbongkar dan kita ikut di dalamnya, maka surga tidak menilai kita congkak atau sombong. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini, yaitu sebagian dari Israel telah menjadi tegar, menjadi keras kepala, keras hati, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain. Saya tidak ada waktu untuk menjelaskan. Saudara cari di beberapa terjemahannya Roma 11:25. Ini luar biasa. Jadi begini, suatu hari nanti Tuhan pasti akan menyatakan kasih untuk Israel. Tapi Israel belum bisa. Kenapa belum bisa? Saya pakai istilah orang ekspor impor. Ada kuota, kalau kata kuotanya satu angka, sejumlah yang kita tidak tahu. Dan ini memang rahasia. Sampai kuota yang ditetapkan oleh Tuhan dari bangsa-bangsa lain. Siapa bangsa-bangsa lain selain Israel itu? Coba jawab. Indonesia. Itu tadi. Setiap suku, kaum, bangsa dan bangsa, orang yang bukan orang Israel, termasuk kita. Dan kuota ini harus kita tahu jumlahnya. Tapi memang rahasia menunggu jumlah tertentu dari bangsa-bangsa harus masuk. Masuk ke mana? Coba jawab. Masuk ke mana? Dalam keselamatan Injil. Ayat 28 sebut saja ya. 27. Ayo, saya harus cepat karena waktu. Ayo, mau demikian. Ayat 27. Oh, maaf. Langsung 28 ayat 28. Ya. Mengenai Injil, orang Israel itu apa namanya Tuhan? Baca. Mengenai Injil, orang Yahudi itu apa namanya Tuhan? Seteru. Saudara dan saya menulis. Baca terjemahannya, nggak disebut musuh. Mana lebih tajam? Mana lebih fatal? Mana lebih berat? Musuh atau seteru? Saya jawab, seteru. Ngeri sekali. Mengenai Injil, orang Israel itu seteru bagi Tuhan. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih
kekasih Tuhan. Oleh karena Abraham, Ishak dan Yakub. Coba merenung sebentar. Satu pribadi, saya sebut satu pribadi, itu bisa menjadi setru, tapi sekaligus menjadi kekasih. Coba renung. Kalau kita menghadapi orang seperti ini, sulit atau enggak? Sulit. Sulit. Nah, saudara, kalau saya pakai istilah bahasa Indonesia, buah lapar di surga, ini buah semalakam. Nanti maksud itu. Di satu pihak, mereka itu kasih karena nenek moyang, tapi karena Injil mereka itu seteru. Terus apa yang harus kita buat? Ayat 29. Yuk, verse 9. Maka itu saudara, gereja yang tidak punya misi, gereja yang tidak punya hati Yesus, gereja yang masih hanya bangun gedung, hanya memperbaiki fasilitas ini, fasilitas itu, tapi jiwa-jiwa ini remehkan. Awas, gereja itu tidak akan disukai Tuhan. Gereja yang benar harus bergerak di bidang misi. Mana 29? Lalu Situ dia belakang. oh di belakang. Oke. Sebab Tuhan tidak menyesali kasih karunia dan panggilan. Gak apa-apa, yang dilihat itu enggak. Saya berikan ilustrasi begini untuk mengerti ayat 29. Tuhan tolong kami supaya malam misi ini yang dapat usaha itu kami. Baik kami tidak dapat memberi. Satu hari ada satu keluarga kaya punya anak tunggal. Tapi suatu hari anak tunggal ini memberontak, lari dari rumah orang tua. Lalu orang tua kaya ini bingung untuk siapa kekayaan sebanyak ini. Hari-hari ini saudara, saya sedang melayani sebuah keluarga yang sangat kaya, punya 2 anak, dua-dua autis. 2 hari lalu mereka sebelum saya tidak tahu mereka kenal saya dari siapa, saya belum sepakat. Mereka mau ketemu saya cuma waktu. Begini kekecewaan. Untuk apa kekayaan sebenarnya? Karena kami semua waris, karena 2 autis. Nah, yang mengagumkan, saya tanya, lalu kenapa ibu bapak bisa cari saya? Ya karena kami juga ada dengan istri gak punya anak kandung, tapi punya anak. Tolong kami, apa harus kami buat dengan kekayaan kami dan 2 anak kami. Kalau satu hari kami meninggal, terus bagaimana? Baru bisa bayangkan sedihnya orang tua yang kaya. Kami sedang buat janji, tapi karena kesibukan, nah kembali. Ketika orang tua yang kaya ini bingung dengan kekayaannya, anak tunggalnya yang harus mengurus semua salah. Tiba-tiba orang tua ini punya ide, panggil anak-anak tetangga untuk mereka bagikan warisan kekayaan. Tetapi dengan syarat, kalau kamu sudah kami bagikan warisan kekayaan, kamu cari teman-teman anak-anak orang lain sebanyak-banyaknya. Kalau jumlah yang lain itu sudah cukup buat kami, maka kami akan berjuang untuk mencari anak kandung kami. Kira-kira nanti tidak ilustrasi. Begitulah hati Tuhan di surga. Dia masih pedih, masih kecewa,
karena dia belum bisa apa-apa untuk Israel karena nenek moyang. Dia menunggu saudara dan saya, anak-anak tetangga yang tidak punya hak waris keselamatan. Tapi karena anak kandung itu menolak, maka orang tuanya cari kita. Nah, tidak ilustrasi. Maka itu betapa jahatnya kita kalau kita tidak peduli kepada hati orang tua yang sedang merana. Kalau boleh saya katakan ini, aku gak minta banyak. Cari teman-teman yang belum tahu salah, aku beri gratis kepada mereka. Berarti ilustrasi itu. Maka itu Paulus berkata, saya mampu. Cari nanti di 1 Korintus 9, 1 Korintus 17. Celakalah kalau menurut Paulus berteriak, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Karena Roma 11 ini. Maka itu maaf. Hai, hamba Tuhan, pengkhotbah, gembala-gembala yang hanya mengurus yang sudah Kristen dan sudah selamat. Aku kurang waktu untuk mencari yang belum selamat. Setuju saya berkata seperti itu? Ya jawab setuju. Maka itu tidak sedikit gereja yang menolak saya. Karena kalau saya tahu gereja kaya, tapi uangnya itu dikit-dikit renovasi WC, renovasi karpet, renovasi AC. Sama. Kenapa orang tidak mau pakai untuk mengunci? Katakan aja dosa. Masa mereka beli alat musik sampai miliar dolar. Maka saya bersyukur pada itu. Ini gedung tahunnya tetap sama. Karena sekarang penting fasilitas walaupun pakai untuk penguncian. Amin. Ayat terakhir untuk 5 menit lagi. Yesaya 49 ayat 6. Janjinya aku. Yesaya 49 ayat. Ini loh teguran Tuhan kepada gereja. Enggak punya misi. Oh, situ mati saya. Dengan firman ini disampaikan untuk Tuhan Yesus. Padahal waktu Yesaya mengkot puji Tuhan sudah tulis silakan. Padahal waktu Yesaya diurapi Roh Kudus untuk menubuatkan tentang Mesias. Ini jaraknya kurang lebih 800 tahun. Orangnya berkata, tapi warningnya, peringatannya, wanti-wantinya sudah disampaikan kurang lebih 800 tahun sebelum disebut ini. Saya bacakan keseluruhan Yesus. Ingat, terlalu sedikit bagimu kalau nanti kau sedih bagimu. Pelayananmu hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub dan hanya untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih tertinggal. Terlalu sedikit Yesus. Nah, saya mau ganti kata tetapi dengan kata menghubung padahal atau karena coba pakai kata tetapi enggak saja. Padahal aku yang oleh Tuhan akan membuat engkau menjadi terang. Terusnya ayo bagi bangsa-bangsa masih ada di dalam supaya banyak Keselamatan supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ayo kita saya minta saudara untuk masa sekarang konotasi siapa suku-suku Yakub dan orang-orang Israel
yang masih terlihat itu siapa? Konotasi sekarang. Bukan. Iya, Pak, orang Kristen. Mereka sama. Maka itu gereja. Awas ya, para mahasiswa masih ini saya pesan dari sekarang. Nanti kalau saudara usia di sini, lalu tugas saudara dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kemarin Minggu lagi hanya ngurusin yang sudah selamat, maka teguran yang sama akan datang kepada saudara. Terlalu sedikit bagi kalau engkau menjadi hamba melayani yang sudah selamat. Padahal kita ditetapkan kemana? Ayo baca. Kita ditetapkan suruh kemana? Ujung bumi. Pergi kepada Juru Selamat. Maka itu angkat kepada gereja. Kalau dari Senin sampai ketemu Senin, kesibukan saya cuma urus Petrus, Hana, Yohanes, apalagi. Berarti maksud, coba. Terus saya urusan Ahmad, Muhammad, Aminah. Amin semuanya. Amin. Setuju dengan ngomong. Maksud begitu. Yang sudah kesetujuan. Apalagi masih banyak Petrus, Yakobus, Thomas, Matius, David dan Yesus masih banyak. Betul? Memaafkan. Ayo kita berubah. Siap melakukan misi? Dia tidak akan datang kalau penginjilan belum selesai. Amin. Tepuk tangan buat diri sendiri. Oke, saya akan bahasa. Saya terus saya disuruh apa tadi? Dan saya belum. Sekali lagi beri tepuk tangan yang pada Bapak Adil Alexander. Selamat dulu Bapak. Oke, terus. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Teknisnya akan dijelaskan oleh Kak Sartika. Ya, dalam sesi tanya jawab ini, yang pertama, setiap pertanyaan yang disampaikan harus dengan singkat, padat dan jelas. Kemudian, dalam sesi tanya jawab ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama diberikan kepada 3 pertanyaan yang ingin bertanya, dan yang kedua diberikan kepada 3 pertanyaan yang ingin bertanya. Dan terakhir, kalau setiap pertanyaan akan langsung dijawab oleh Bapak dan Ya, kepada kita sekalian yang ingin memberikan pertanyaan, boleh langsung angkat tangan, lambaikan tangan, dan saya akan langsung menuju untuk bertanya. Saya minta izin, Pak Putra bisa menyala dalam ini. Adalah mana? Kalau baru sudah saya mesti. Aku sudah sama. Kita sudah Oke. Ayo, cepat, penanya. Nah, begitu kok. Jangan sampai. Ya, sepertinya hasil ini nanti kalau pas ada tanya syuting ibaratnya. Ya, Sepertinya masih berpikir-pikir Bapak, boleh saya bertanya? oh boleh. Berpikir. Besok itu mau begini, mau listrik harus coba. Ya, izin bertanya ya Pak ya. Ya. Dalam pelayanan itu kan masalah yang paling banyak membuat orang mundur adalah masalah finansial Bapak. Kira-kira Bapak sendiri dalam pelayanan itu kalau menghadapi masalah finansial, bagaimana cara Bapak untuk menghadapi itu? Oke, fokus. Kalau saudara sudah masuk di ladang misi,
uang tempatkan yang 1.000 sekian ratus. Aneh kan? Amin. Yang paling depan adalah Madinah. Saya beri ilustrasi. Orang dengan kata sales apa sih yang suku kanvas kota lain luar pulau? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Saya jawab. Oke. Apa itu? Tahu ya? Sales ya. Kalau saya kerja di sebuah perusahaan disuruh apa masakan ke apa? Bukan marketing. Kemudian misalnya, saya tanya, kalau mereka kerja di perusahaan itu, apakah mereka bilang berkaitan dengan rumah dan sendiri? Begitu? Jawab. Ya jawab. Jadi kamu sudah. Kalau kita melakukan panggilan, jangan sibuk dengan itu hukuman pas. Amin. Amin. Matius 28 ayat 18. Matius 28. Pokoknya kalau saudara terlibat dengan misi, jangan sibuk uang dulu, sibuk siap berangkat. Ini mana? Matius. Tuh. Oh, di situ. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadamu telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi Tuhan Yesus menerima kuasa dari siapa? Dari Bapa di surga. Percaya di dalam kuasa dari duit juga. Amin. Setelah diberi kuasa, Tuhan Yesus mau apa sendiri? Jadi kan Semua bangsa murid. bukan anggota gereja jemaat. Ini yang rusak Injil. Selama orang yang kita Injil lalu mau percaya Tuhan Yesus, bertanya begini, kalau begitu saya gabung di gereja Katolik, Advent, Pentakosta, Baptis, Protestan, berarti Injil gagal. Amin. Injil gagal. Injil itu murni, tidak ada embel-embel nama si muda manapun juga. Amin. Amin. Saya mengatakan karena perintahnya jadikan semua bangsa. Ketemu kata bangsa lagi. Muridku bukan anggota gereja A, B, dan C. Oke, saya ulang. Ada seorang ibu lagi masak. Tiba-tiba dia kehabisan ilustrasi. Nah, kebetulan salah satu anaknya lagi libur main di rumah. Nah, berikan ibu garam ke toko sebelah. Bapakmu sudah memberi ibu uang, dan ini untuk belajar. Ini tidak ilustrasi. Kepadamu, murid-muridmu, Bapa di surga sudah memberikan kuasa. Karena itu, jadi ada tanggung jawab. Ada. Ada tanggung jawab. Ada yang mengurus. Ada. Ini jawab. Pokoknya jangan ngomong waktu. Dan nanti jangan bilang saya. Baik, terima kasih Bapak. Jika ada dari antara kita yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan. Boleh langsung angkat tangan? Nah, kita langsung maju ya, supaya Pak Manajer ini nggak putar-putar. Ini Pak Jokowi Ya, yang di ujung. Belah-belah saya itu belah-belah ini. Ya, silakan saya dapat. Maju. Shalom, perkenalkan saya Di tengah sini. Ya sudah. Oke. Shalom, perkenalkan saya mahasiswa
tempat teologi, tapi hati saya ada di sini. Pertanyaan saya sebenarnya belum memahami bagaimana kita menginjil tapi kita nggak melabeli. Padahal Injil tidak melabeli. Padahal Injil kan memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya masih kurang memahaminya. Apakah boleh Bapak menjelaskan lebih jelas? 1 Timotius 2:4. Coba. 1 Timotius 2:4. Ini yang kita mulai beri. Saya punya kesaksian cukup banyak ya, yang saya injili sampai hari ini. Mereka tetap kepada ibadah keagamaan dan saya mengenal. Ini ada salah satu anak saya yang di Gunawan berdiri, yang dia ini tunanetra, asli orang Batu, bukan orang Batu. Ya, sedangkan penginjilan dia justru paling efektif karena dia menginjil lewat aplikasi, menolong banyak orang yang low vision, penglihatannya yang tiba-tiba kalau lagi sukses di bisnis, manajer di perusahaan pemerintah, perusahaan berapa swasta, tiba-tiba matanya terganggu dari anak-anak kecil. Nanti saya minta akhirnya beri kesempatan ya. Ya, mengendaki banyak supaya stop dulu. Ini nggak mengendal. Jadi inilah satu-satunya hal dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita apa sih kehendak Tuhan itu. Ternyata cuma satu kehendaknya. Jeremy, kita ingin sadar nanti ada tulisan 32 menit beritahu apa. Berapa menit dulu di rumah ya kita. Tuhan punya satu kehendak saja, bukan 2, bukan 10. Maka kalau kita sampai robek, ini satu-satunya ayat yang menghendaki. Berapa orang? Kembali suku kaum bangsa dan bangsa. Diapakan? Bukan dikristenkan dan dikatolikan dan diprotestankan dan diagenkan, dibaptiskan. Tidak! Diselamatkan itu artinya dikembalikan kepada posisi semula waktu manusia diciptakan. Kejadian 1:20. Kita ini semua manusia itu serupa dan sebenarnya bukan dilabeli Kristen. Kembalikan posisi. Dan yang bisa mengembalikan ke posisi itu hanya Roma 1:16. Aku punya keyakinan yang kokoh tentang Injil. Betul? Terus karena Injil adalah kekuatan amin. yang mampu menyelamatkan semua orang, mula-mula orang lalu Yunani dan seterusnya. Untuk kembali ke 1 Timotius 2:4, untuk memperoleh pengenalan kepada kebenaran. Siapa kebenaran? Loh, aku jalan Kebenaran. Nah, siapa kebenaran ini? Jadi, nggak usah dilabeli Kristen, kenalkan aja kebenaran. Kebenaran itu benar, harus diperdebatkan. Nah, itu cara Injil. Air, kasih, darah, dan sampai. Jadi jangan kita mereka nggak usah. Kemarin siap, ya? Berapa menit baca? Belum. Kemarin siap. Saya bicara dengan salah seorang anak saya di Mall Sentral. Pas lewat ada penjual es krim di satu kios. Produsen sama kami, namanya Abdul. Saya cuma cerita, Abdul, kita belum pernah ketemu dia. Ibumu dalam penderitaan. Ada jalan keluar untuk menolong. Dia kata, dan kamu juga sedang menderita. Ini jalan keluar. Kalau sekali ini mengalami ampuni Bapak, aku sedih. Karena dia nangis di kios itu untuk sedih. Dia tanya, Bapak ini siapa? Sebenarnya dan saya bilang dulu, Abdul, kalau Bapak akan cerita tentang hidup, jangan mikir Bapak akan kesalahan.
Kamu kata apa? Gak berapa menit ya? Amin, belum. Berapa? Belum. Oh, 40 detik. Jadi habisin saya sebelum itu. Saya punya anak masih ustaz, ada di mana Pak? Dia masih menjadi orang saya. Gak apa-apa. Tapi dia sudah bagus. Jelas ya? Oke, saya stop. Bentar, ini ada. Live. Iya, Ya. ini udah tak masukin lagi. Udah tak share. Oh sudah, oh ya udah. Oh, harus saya tulis. Jelas nggak? Jadi biarkan mereka agamanya, jangan dipengaruhi untuk indah. Maaf, rusaknya daerah-daerah Kristen. Setuju saya ngomong? Mulai dari Papua, Maluku, Sangir, Minasa, turun Toraja, terus sampai ke tanah Sumatera. Karena kenapa gereja-gereja suku sampai hari ini masuk NTT? Dalam waktu itu, Itika punya visi untuk melahirkan kembali hanya gereja-gereja suku di Indonesia. Saya minta, saya percaya usianya seusia saya sangat tahu saudara ini gerakan dari pelaku ini. Mempengaruhi seluruh gereja di Indonesia untuk mengalami kebenaran baru. Maka itu tahun-tahun itu gereja-gereja suku tidak suka kalau ada tim penjara dari tiga. Betul nggak Bapak Ibu yang di sini yang sudah dimusuhi oleh gereja-gereja suku? Karena dari kita ini merubah semua tradisi. Kenapa gereja-gereja suku lebih taat kepada adat daripada kepada firman? Betul atau salah? Betul. Karena mereka cuma dibaptis tanpa dimuridkan. Lanjut. Nah, siap? Lanjut. Terima kasih Bapak. Saya dulu. Mungkin ada kata-kata Bapak Ibu yang ingin bertanya. Macam-macam. Kalau tanya macam itu, kita jangan ngomong. Kalau aku bisa semangat. Nah, begitu. Bukan apa-apa sedikit. Ya. Ya, semoga nama saya Tagianus, saya dari Tiga Misi. Saya tadi sangat kagum dengan 4 hal itu: air, terang, garam, dan kasih. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ketika kami dalam proses penginjilan, ketika kami menyampaikan Injil, banyak yang mengatakan banyak jalan yang menuju Roma, pasti kalau kita di sana agamamu, tetapi sesuai dengan kita. Nah, bagaimana kita menanggapi hal demikian? Baik. Masih ingat 2 pasal Injil Yohanes ini kan pasal 3 dan pasal 4. Coba lihat. Pasal 3 saya dilayani oleh Tuhan Yesus. Nikodemus, tokoh agama Yahudi. Lihat cara Tuhan Yesus bicara penginjilan pakai agamanya. Di pasal 4 dia menjadi siapa? Perempuan Samaria. Pakai sarana air. Kenapa? Karena memang agama air di situ sumur. Dan kedua, perempuan ini sedang haus. Maka itu ketika Yesus menyatakan, kalau kamu minum air sumur ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air, memberikan kepada kebenaran, kamu tidak akan haus selama-lamanya. Karena air itu menjadi mana air yang diminum. Wow, perempuan ini sangat senang loh dapat air itu. Kalau itu berikan aku air. Jawaban Yesus, ambil suami. Coba cara pakai doktrin apa saja, pakai teori apa saja. Tapi kalau hubungan air dengan suami dan suami dengan air, tapi bagi Tuhan ini mas. Oh, aku tak pernah punya suami. Tobat kamu. 5 laki-laki pernah kamu koleksi dari 106 itu bukan suami. Koleksi beberapa koleksi laki-laki.
Saudara, dengar ya. Penginjil pertama di dunia itu pelancong, bukan urusan teologi. Amin. Bukan urusan teologi. Kenapa Tuhan mengizinkan dunia gereja tahu bahwa penginjil pertama di dunia itu perempuan pelancong, supaya teologi tidak sombong. Saya punya istilah saja. Petrus si penyangkal itu. Berapa kali dia nyangkal? Katanya soal teologi. Salah 7 kali dia nyangkal. Nah, ini 3 kali. Saya buktikan. 3 kali betul. Halaman 5 besar. Yang keempat kali, ketika Maria Magdalena, murid pertama yang melihat Yesus lagi, itu sahabat saya. Yang kelima, Maria ibu Yesus bersama murid perempuan lain nengok ke kubur, nggak ada, kubur bangkit. Yesus percaya? Yang keenam, 2 murid lagi pulang kampung karena kecewa, masih ingat bekas bau? Mereka jumpa siapa di perjalanan? Yesus. Mana lagi yang besarnya? Beritahu Yesus, kami ketemu Yesus. Oh, itu juga. Tak ada yang keenam kali, ke-7 kali 5. Di Lukas 5 itu Simon. Di Lukas 5 masih ingat misalnya bagaimana Simon menyembah Yesus? Aku ikut engkau. Dia tidak sekali ini. Masih ingat? Aku tinggalkan semuanya di bawah. Maka itu Yesus mendeklarasikan, mulai hari ini kau Simon menjadi Petrus, bukan penjalikan dari penjalanan. Hari itu dia percaya. Ini bagaimana? Balik kembali ke nama kita dan gobloknya yang lain. Kok ikut jadi orang situ terus dengan dosa sendiri dengan cara lain. Itu maka ibu dia kata Yesus Simon, dia nggak kira aku jadi Petrus. Kosan dibalik nasi Simon, artinya Menyangkal. dalam kembali juga. Rupanya waktu Petrus dan Simon janji di Lukas 5, dia masih simpan perahu dan jalan. Ini tidak jujur. Dia punya dosa masa lalu, judi, mabuk, jangan simpan aku, jangan simpan macam-macam. Amin. Kalau kamu kecewa, jangan diambil. Setuju? Setuju. Jangan kasih nama dalam Petrus. Harus dibahas. Nah, jadi Petrus itu penyakal 7 kali, 1 kali bertobat. Berapa orang bertobat? 1000. Ya, berarti urusan teologi 3.000 kali bertobat. 3.000 kali bertobat, 1 orang bertobat. Penginjil pertama. Mana 4? Bukan. Dia kesempatan ke-9 kita. Ini penginjil pertama. Kalau ini yang harus satu baru aplikasi komputer. Sudah, ya baru itu semua. Dan bayar sedikit. Cepat bayar sedikit. Banyak orang sana dari kota itu bukan aman, banyak kata sambung. Bukan menjadi kata sambung. Ini masalah bukan menjadi percaya kepada Yesus. Terus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Gereja besar dalam penginjilan karena kata saksi juga jadi tobat. Bersaksi itu sudah panggilan. Masih ingat sebelum dia naik Kisah 1 Roh Kudus sekarang turun atas kamu.
Ya, orang itu bisa satu kenapa? Maka kau menjadi saksiku, bukan pengkhotbahku. Maaf ya, saudara. Ketika doktrin merusak Injil, bersaksi dan berkhotbah beda. Bersaksi itu nggak perlu sekolah, sebab orang bersaksi itu hanya menceritakan ulang yang dialami, yang didengar, yang dirasakan dan sebagainya. Kalau berkhotbah memang perlu belajar. Tapi kalau kita jadi pengkhotbah, setuju? Tapi sampai sampai kita bersaksi. Saya pernah memperagakan dengan anak-anak saya percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Coba tiga besok tidak sampai 15 menit perjumpaan. Bagaimana jumpa kurang lebih 15 menit bisa mengubah hidup orang? Dari pelacur, tetap pelacur, tapi begitu mau saya tanya, mana waktu dia berangkat dari rumah, tetangga masih tahu tak profesinya? Ya. Bertanya sosial, sampai mulai tahu tak perempuan ini siapa profesi? Nah, waktu dia pulang setelah ketemu Tuhan Yesus, tetangga masih tahu tak dia siapa? Masih. Maaf, saya bukan merendahkan, saya yang ngomong. Saya akan mikir, kalau ada pelacur cerita sesuatu, perlu saya jujur maaf. Enggak. Tapi agak dibawa, agak kurang Injil sehingga tetangga bisa dengar. Amin. Ini orang tak ngomong, tanpa Injil. Oh jadi otak, ya. Jadi memberitakan diri itu sesuai dengan keperluan. Saya punya pengalaman lucu yang tahun 70. Saya belajar pendidikan dengan tim L di Surabaya. Waktu itu masih ada almarhum Pak Hemor, ya, lalu Pak siapa dari mana itu? Pak Tolong. Dan kami diajari pakai 4 buku rohani dan ilustrasi sebatas. Saya bilang, setiap minggu lalu kami disuruh ada pengajaran mana dan THR waktu itu. Nah, kebun binatang saya dapat ganti ke rumah sakit udahnya. Nah, ada dilatih dengan Pak itu saya cari pasien yang kira-kira masih 9 dan saya kata, bapak-bapak usianya mau 60 tahun. Ya karena diajari kami ilustrasi sebatas, sehingga dia kecil itu. Saya katakan, Pak, ini jembatan Pak, ini orang berdosa begini begitu, kalau begini. Nah, Bapak ini nggak butuh jembatan, butuh sembuh. Saya terkomplak. Sejak itu saya berdoa. Nah, sejak itu saya Injil, Injil itu bisa masuk ke semua segi hidup. Ketemu orang berduka, Injil datang sebagai penghibur. Ketemu orang putus asa, Injil datang sebagai pembela. Ketemu orang sakit hati, Injil datang untuk menghibur. Ketemu orang yang hidupnya hancur, Injil datang untuk menghibur. Ketemu orang sakit, Injil datang untuk menghibur. Betul tidak? Nah, maka itu kalau kita Injil harus tahu orang ini butuhnya apa. Nikodemus teolog, Yesus ngomong dengan bahasa agama. Perempuan ini harus ngomong dengan air. Jadi beda semua. Dan kalian serius. Itu kalau saya nggak serius maksudnya saya kasih dia namanya. Oh enggak semua. Dia kan bertanya. Kira-kira orang-orang tahu ada orang di atas pohon? Nggak tahu. Dia yang ingin tahu Yesus orang model. Begitu dari jauh dari Yesus, loh, kok bisa-bisanya Yesus berhenti pas di bawah dia berdiri?
Yesus toleh dulu. Langsung panggil, hai Zakheus itu. Saudara, kalau saya Zakheus langsung takut. Betul tidak? Kenapa? Terkejut. Loh, dia mau kalahkan aku. Loh, ya enggak. Nah, penginjilan dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, orang kita akan berdoa. Kok tahu? Dan itu cara saya sampai hari ini. Mau ketemu sopir taksi, saya mau ketemu cleaner, apa di toilet umum, biar gimana? Saya tahu kalau bisa orang di orang. Hei, saya terus turunlah sebab aku mau makan di rumahmu. Kalau dia jatuh dan dia sempol, kecil sama, kira-kira dia apa? Itulah Yesus. Jadi beda-beda. Jelas tak? Baik, terima kasih Bapak. Beri tepuk tangan untuk Bapak. Selamat lagi untuk sesi ini. Silakan Bapak. Recording stopped. Oke, multimedia tuliskan nomor HP saya sudah bisa lihat. Cuma tulis. Saya mau namanya Marte dari Sulawesi Tengah. Terima kasih Bapak. Namanya saya 4 teologi. Tadi Bapak menyampaikan satu kalimat itu doktrin merusak Injil. Doktrin merusak Injil. Nah, boleh Bapak jelaskan maksudnya doktrin merusak Injil? Terima kasih. Saya mau menuliskan tadi hujan-hujan yang membawa setiap hari. Tuhan masih berkata ngomong. Maaf ya, sebenarnya saya nggak mau debat, yang nggak percaya apa-apa, saya setuju pun apa-apa, saya tetap saudara. Tidak ada doktrin gereja yang tidak berasal dari Alkitab, betul atau tidak? Kalau sumbernya sama, kenapa keluarnya beda? Ini jadi pertanyaan saya. Bedanya tanggung-tanggung. Orang Katolik mau nggak dipakai Oscar? Ini ada yang saya bingung surat. Saya bingung. Ini saya tunjukkan. Saya itu baru menikahkan tanggal 16 Februari. Saya berkali pernikahan. Nah, saya suara gereja. Tapi katakan sipil nggak mengerti. Sebab yang laki ini Protestan, yang orang Protestan ini Katolik. Nah, tadi berjalan di Surabaya, saya pilih anda bisa. Harus suka bahwa saya sudah keluar dari Katolik masuk Protestan. Ini jangan diproblem. Orang Protestan mau nggak dimasukkan baptis? Doktrin baptisnya beda. Protestan baptis itu sih. Belum lagi kita ngomong yang gereja-gereja lain. Yesus berkata di Yohanes 8, apabila kebenaran datang kepadamu, maka kebenaran itu memerdekakan kamu. Masih ada ini. Doktrin itu lebih bukan memerdekakan kamu. Doktrin itu memecah belah. Kalau Injil itu mempersatukan. Doktrin selalu ada argumen dan debat. Doktrin tidak bisa menerima yang tidak sesuai. Betul. Maka itu doktrin itu merusak Injil. Semua pasti tahu. Tapi ini apa? Kenapa Yesus sempat kita gara-gara kita ini satu Bapa, satu Tuhan, satu Roh. Masih lihat Yesus dan satu baptisan. Tertulis jelas. Doktrin
Jadi kalau saya ngajarin di mana, mereka pasti tanya, jadi bapak ini pakai bukti mana? Saya bilang, saya belajar hampir semua dogma. Semua dogma yang ada di dunia saya itu belajar. Tapi bukan usaha dalam belajar. Itu yang tahu. Sudah saya kalau ketemu orang yang dogma ini, saya bisa tahu. Doktrin yang saya pakai sehari ini, doa Bapak. Saya persingkatnya, doa Bapak kami di universal, Bapak kami di dalam surga. Jadi Bapak kita berapa? Bapak kita satu. Cuma saya mama yang ada Mama Katolik, Mama Protestan, Mama ini jadi masalah. Kita bapaknya satu. Setelah ada ilustrasi COVID bagus. Ada orang lagi liburan menerima serumah bapak, istrinya, bapak, mama. Oh misalnya karena Kristen, maka pengemisnya diantar dia melihat ke belakang masuk ke dalam. Duduknya berbeda. Pengemisnya si bapak Kristen ambil mana? Karena Kristen, bapak Kristen ikut duduk, ayo berdoa sebelum turunkan doa saya. Bapak kami tidak jauh. Bapak kami tidak jauh. Bapak kami tidak masuk. Bapak kami tidak masuk. Itu si bapak Kristen jadi doa. Aku mau ngomong apa? Bapak kami. Aku mau ngomong apa? Bapak kami. Ini sana. Kalau aku berkata bapak kami, berarti kita ini saudara. Kalau saudara, kamu makan di meja, aku makan di meja. Kita doktrin bapak kami. Jadi bapak kita bisa. Bapaknya. Dan semua kita adalah anak-anak. Cuma belum ini salah. Maka kita seperti ini. Dikuduskan. Kalau doktrin tidak bisa. Saya dikuduskan doktrin. Doktrinnya bukan apa. Dikuduskan. Terus datanglah. Kalau doktrin kerajaanku. Kerajaanku kan ada di kita. Kerajaanku ada di sini, ada di sana. Singobrolmu gimana? Setelah itu kan aduh, sepura-pura. Kalau kau ini sudah benar, kalau berlaku sendiri. Kita ada apa-apa. Setelah itu biarlah bumi jadi seperti surga. Tapi doktrin tidak bisa membuat bumi jadi seperti surga. Sebab orang Katolik akan berkata semua jadi Katolik. Orang Protestan berkata harus jadi Protestan. Orang Katolik akan berkata harus jadi Katolik. Dokter berkata ini apa? Sulit. Setelah berikan kepada kami, maka dia belum agama tertentu memberikan aturan formal buat dari sekali Tuhan. Makanya memakai agama. Sedih. Di Singapura sudah di food court di Pujasyala Singapura akhirnya ada itu orang memberikan pilihan dipisahkan kenapa seperti menjadi baginya. Ternyata begitu doktrin. Ngomong bisa salah yang mana Rasulullah bilang cara percaya Rasulullah salah apa benar itu maka itu tidak ada agama. Amin. Yesus beriman terus ampuni itu dalam Yesus Raja dalam betul dari doktrin orang lihat kira dia tahu sudah 100 tahunan itu perang tak selesai antara Katolik dan Protestan sampai jelas tidur dengan yang lalu masa pusing
1, 2. Sudah? 2, 3, 3, 4, 3, 4, 3. Nah, anak saya dapat nomor cantik ini, depan ada nomor cantik. Iya bagus sekali. Sudah nomor 1, Pak. Ini nomor pokok bernama Cina. Sudah jelas ya? Berapa kali suka? Baik Bapak, terima kasih untuk setiap jawabannya. Sebelum kita menutup sesi tanya jawab ini, mungkin Bapak bisa memberikan motivasi kepada kami secara khusus mahasiswa dalam pelayanan misi ini, Pak. 1. Musuh panggilan itu cuma 1. Yang merusak panggilan juga cuma 1. Dan musuh panggilan dan perusak panggilan itu sama, salah mengikat. Apa itu musuh panggilan? Apa itu perusak panggilan? Apa yang salah menikah? Menikah dengan orang yang salah menikah. Saya punya banget sebelum menikah. Begitu menikah, salah jodoh, bisa berdiri dunia, tidak bisa. Maka itu jodoh itu hak Tuhan. Amin. Kejadian berlaku tersebut. Jadi salah saya oke, kejadian berlaku tersebut. Berarti inisiator orang menikah itu siapa? Tahu kan inisiator? Orang merasa orang menikah itu siapa? Jadi kalau ada orang dan orang kawin yang pusing bukan neneknya dan mamanya, Tuhan pusing. Kenapa? Karena dia punya inisiatif. Tapi kalau yang luar sana tidak kaya. Kadang-kadang Tuhan yang Maha Kuasa dan turun dia bertanggung jawab. Iya, apa tanggung jawab? Nah, aku siapa aku? Tuhan akan baik. Kemudian Allah bagian yang bukan beda secara dulu. Itu akan beda reputasi yang cocok, yang pas, harus simak. Awas, perjanjian baru berkata, tidak boleh kita seimbang. Gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Jangan, ini sepadan yang cocok, yang pas. Orang yang salah menikah, dia sedang membuat silet seumur hidup. Tahu kan kamu? Amin. Ada silat di mulut kalau mimpi. Orang yang sedang menikah itu pakai sepatu, ada kerikil kecil di salah satu sepatu. Yang place seumur hidup. Kalau itu yang akan sedikit. Orang salah menikah. Terima kasih tadi dalam masyarakat kok bisa kok ini. Saya cari kontak manusia. Saya itu nggak ingin menikah, maaf. Tanya dengan jadi saksi. Ada yang kedua. Kenapa saya tak menikah? Maaf, saya bilang. Begitu. Kenapa saya tak menikah? Saudara saya bilang kepada maaf. Banyak jemaat mengeluh. Banyak mahasiswa sekolah kita yang praktek mengeluh. Aduh, kalau om itu baik. Jadi yang ngomongin siapa? Tante.
banyak mahasiswa praktek. Jadi kalau beli pelayanan ya kota-kota kecil itu, saya paling hobi. Saya ngajak makan sama mahasiswa praktek. Ayo makan enak sekali. Wih, senang-senang pasti ada perubahan gizi Pak. Terus mereka itu cerita. Kalau ada jemaat kesemuanya langsung tampil masalah. Tunggu sampai basi-basi kalau semua. Akhirnya saya bilang, kalau saya menikah, saya tahu kalau ada mahasiswa praktek kota yang dibawa jadi jembatan, langsung oleh kota supaya suami. Pengerja-pengerja itu dilarang kunjungan ke jemaah pengusaha tidak boleh. Sampai segitu dunia pelayanan. Bagian dari masuk Indonesia. Tapi tahu sekarang istri. Buat dari Jawa, istri saya orang Cirebon, jadi mungkin cara rakyat orang sehat. Karena besok kami akan berdiri pagi-pagi, jam 4 sudah lapor, jam 6 pesawat. Jadi jaga itu ada di surat. Istri saya luar biasa. Anak muda usia dia, saya cari istri yang carilah istri yang bisa diajak istri. Amin. Istri saya itu boleh pada masyarakat dia berdak dalam negeri. Ya, kalau kau punya istri, kalau berdak orang jelas. Terus serius, apalagi kalau kamu punya istri, kalau nggak pakai sepatu Itali, bukannya kan? Kalau istri nggak pakai istri, dia nggak suka perhiasan. Satu-satu perhiasan dia pakai cuma cincin nikah. Dia nggak suka anting, nggak suka gelap. Tong rambut. Bahkan lebih hebat lagi, istri saya ini, saya awal menikah saya kaget. Tong rambut. Berapa? Dia tuh kalau gunting rambut, gunting sendiri. Hah? Dia pakai sampai di rambut. Hemat nggak kalau punya istri nggak pernah sama orang. Amin. Saya seperti ini ya. Oh ya, coba jadi yang saya saja tidak ingin menikah, Tuhan kah? Amin. Yang ingin. Amin. Lalu apa itu definisi jodoh dengan baik? Jodoh tidak tergantung matamu. Terus. Betul ya? Betul. Dengar yang sudah menikah, saya beritahu kan, menikah dengan orang jelek itu aneh. Juga bisa berubah jadi Jelek. Jelek. menikah dengan orang jelek itu memang menikah dengan orang cantik dan orang cakep perawatannya betul? Nah begini ya, yang penting dan selalu yang ini yang selalu nikah nggak boleh bilang bertobat. Kalau engkau laki-laki terus lihat ada cewek cantik terus akhirnya kesebut terus hatinya keseluruh itu bukan jodoh, itu harus jodoh itu kalau saudaranya itu jangan orang sejati hatinya keseluruh itu jodoh. Ini
Apa jadi persoalannya? Salah kita. Apa persoalannya? Yaudah ya, jadi ini pesan saya terakhir. Jangan selalu tetap bergaul dengan umat.